Jawab Robin. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 141. Kehidupan pribadi Hilda terekspos. Robin dan Hilda menikah setahun sesudah Sean dan Gianna. Sekarang pernikahan mereka sudah berjalan 2 tahun. Sean dan Gianna tidur di kamar terpisah selama 3 tahun pernikahan mereka. Itulah sebabnya mereka baru memiliki anak sekarang. Tapi, Robin dan Hilda adalah suami istri yang normal. Secara logika, mereka yang sudah 2 tahun menikah seharusnya sudah memiliki anak. Saat membicarakan topik ini, Robin menjadi sedikit melankolis. Dia meneguk anggur dan meletakkan gelasnya. Lalu berkata, orang tuaku sudah mendesak sejak kami baru menikah. Hanya saja, Hilda bilang dia masih sangat muda dan belum mencapai usia yang optimal untuk melahirkan. Dia tidak ingin kehilangan bentuk tubuhnya dan mengurus anak di rumah secepat itu. Sean mengejek. Bukankah Hilda hanya ingin memanfaatkan masa muda dan kecantikannya untuk menggait berondong-berondong itu? Beberapa wanita pulih dengan cepat setelah melahirkan. Sementara ada juga yang pulih dengan sangat lambat. Hilda adalah tipe wanita yang mudah gemuk, tetapi sulit menurunkan berat badan. Jika dia berubah bentuk dan menjadi wanita tua yang gemuk, tidak peduli seberapa kayanya dia, para berondong itu pasti tidak akan menyukainya. Tiba-tiba Robin kembali melanjutkan dengan berkata, tapi, setahun yang lalu Hilda pernah tidak sengaja hamil sekali. Tidak sengaja hamil. Sean dan Cynthia terkejut di saat yang bersamaan. Mereka berdua merasa sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Robin mengangguk dan melanjutkan. Kami tidak berencana untuk memiliki anak dan selalu melakukan tindakan pencegahan. Tapi mungkin Tuhan peduli padaku. Tuhan tahu kalau aku ingin memiliki anak sehingga membiarkan Hilda hamil. Awalnya Hilda menyembunyikannya dariku. Tapi suatu hari aku melihatnya selalu ingin muntah. Aku terus bertanya padanya hingga akhirnya dia mengaku. Tentu saja aku sangat senang dia hamil. Tapi Hilda tidak bahagia dan tidak terlalu menginginkannya. Aku sengaja menghentikan semua pekerjaanku untuk menemaninya di rumah dan membujuknya setiap hari. Akhirnya dia setuju untuk tetap mengandung anak ini. Sayangnya, saat kami pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, janinnya cacat dan harus diinduksi. Sean dan Cynthia menghela napas di saat yang bersamaan. Mereka berdua juga menghibur Robin. Namun, Sean merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dipikirkan Robin. Setahun yang lalu, aku ingat selalu melihat Hilda bersama seorang instruktur olahraga di bioskop dan mal. Sepertinya anak itu sama sekali bukan anak Robin. Pikir Sean. Robin melakukan perjalanan bisnis sepanjang tahun. Dia hanya kembali sehari atau 2 hari. Bahkan kadang-kadang setengah hari. Mereka berdua bahkan tidak berencana untuk memiliki anak. Jadi tidak mungkin kehamilan itu kebetulan terjadi seperti itu. Sean ingin memberitahu Robin. Untung saja anak itu tidak lahir. Jika tidak, kamu akan sial. Begitu memikirkan apa yang dilakukan Hilda, Sean semakin merasa wanita ini harus dihukum. Ketiganya lanjut makan hotpot dan minum-minum bersama. 1,5 jam kemudian, Sean mengirim pesan WhatsApp pada Mike. Sean, sudah sampai. Mike, sudah. Kali ini, Sean tidak menyuruh Mike bersama Hilda pergi ke hotel lagi, tetapi menyuruhnya pergi ke rumah Hilda. Pertama, Sean tidak tahu bagaimana harus memberitahu Robin agar bisa memergoki mereka di hotel. Kedua, Sean takut Hilda sama seperti Gianna yang mati-matian tidak mau mengaku. Bahkan saat sudah menyewa kamar hotel. Sean tidak ingin Robin mengulangi kesalahannya. Dia ingin Robin langsung melihat orang seperti apa istrinya itu. Sean pun berkata pada Robin, Kak Robin,
Anggur di gelas kami masih ada. Sebaiknya kamu pulang dulu saja. Robin takut dirinya tidak melakukan penyambutan dengan baik sehingga dia menawarkan. Jangan, bagaimana jika kita juga minum bir lagi? Sean melambaikan tangannya. Jangan minum terlalu banyak. Kamu masih harus memberi Hilda hadiah. Robin tertawa. Sejak awal, dia juga sudah tidak sabar membawa pulang kotak bakarat yang indah ini untuk istrinya. Oke. Kalau begitu, mari kita habiskan anggur di gelas kita. Kita harus mencari kesempatan untuk minum lagi lain kali. Ketiganya bersulang untuk yang terakhir kalinya. Ketika Robin ingin membayar, dia menyadari bahwa Sean sudah membayarnya. Dia pun mengeluh pada Sean. Bagaimanapun, Sean sudah meminta Mike untuk melakukan hal-hal yang menyakiti Robin. Dia jelas merasa tidak enak jika masih meminta Robin untuk mentraktir. Setelah keluar dari restoran, Robin naik taksi dan pulang sambil membawa kotak parfum bakarat di tangannya. Sepanjang jalan, Robin sengaja tidak menghubungi Hilda. Dia ingin memberikan sebuah kejutan untuk istrinya. Ketika tiba di rumah dan melihat lampu di ruang tamu menyala, Robin sangat senang mengetahui bahwa istrinya ada di rumah. Baru saja dia hendak memanggil nama Hilda. Tiba-tiba dia mendengar suara Hilda yang berasal dari kamar tidur, tetapi sedang berkata-kata dalam bahasa Inggris. Haha. Apakah istriku sedang belajar bahasa Inggris di kamar? Istriku benar-benar sangat hebat. Sudah lulus kuliah, tapi masih begitu suka belajar. Robin mengira Hilda sedang belajar bahasa Inggris dan sedang membaca dengan bersuara untuk melatih kemampuan berbicaranya. Sebelumnya Hilda sudah pernah belajar bahasa Inggris karena sering pergi ke luar negeri untuk berlibur bersama Gianna. Itu karena bahasa Inggris yang dipelajarinya di sekolah masih belum cukup sama sekali. Di detik berikutnya, Robin mendengar suara seorang pria yang juga berbicara bahasa Inggris dari kamar tidur. Bahkan, pria itu berbicara bahasa Inggris Amerika dengan pelafalan yang tepat. Robin benar-benar tercengang. Setelah setengah jam, Mike keluar dari kamar tidur dan mendapati Robin dengan wajah tanpa ekspresi sedang duduk di sofa ruang tamu sambil merokok. Oh, sial. Seru Mike. Ada apa, sayang? Hilda keluar mengenakan pakaian tipis dan melompat seperti anak kucing ketika melihat Robin. I'm sorry. Mike meminta maaf pada Robin, lalu kabur secepat kilat. Robin tidak memukul Mike dan hanya merokok di sana. Namun, Hilda tidak panik. Gianna saja bahkan bisa menipu Sean. Apalagi Hilda yang merupakan ratu pembohong kelas kakap. Hilda berjalan sambil tersenyum dan duduk di sofa. Lalu memegang lengan Robin dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Suamiku, kamu sudah pulang. Kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu. Orang yang barusan itu adalah guru privat bahasa Inggris yang aku sewa. Kamu juga tahu kalau aku sangat suka belajar bahasa Inggris. Kan?" Robin tetap acuh tak acuh dan terus merokok tanpa ekspresi. Hilda melirik asbak di atas meja ruang tamu dan melihat sudah ada 5 puntung rokok di dalamnya. Hilda ingat dengan sangat jelas bahwa sebelumnya dia sudah membersihkan asbak dan seharusnya sudah tidak ada satupun puntung rokok di dalamnya. Itu artinya Robin sudah pulang sedari tadi. Begitu tahu Robin tidak bisa ditipu, Hilda berlutut di depan Robin dan memohon, "Suami, aku salah. Aku hilaf sesaat. Tolong maafkan aku." Tangis Hilda pecah. Tetapi Robin tetap acuh tak acuh. Setelah waktu yang lama, akhirnya Robin membuka mulutnya dan bertanya, "Ini sudah yang keberapa kali?" Hilda mengangkat tangan kanannya dan bersumpah. "Aku bersumpah. Hanya 1 kali ini." Tiba-tiba Robin teringat bahwa sebelum makan hotpot tadi, Sean memesan 5 piring sayuran yang semuanya berwarna hijau. Baru sekarang dia mengerti tujuan Sean mengundangnya makan bersama hari ini. "Bukankah sudah yang kelima?" tanya Robin sambil tertawa. Hilda sontak terkejut dan merasa kebingungan. Apa jangan-jangan Robin sudah tahu apa yang terjadi di masa lalu?
Sudah tahu 5. Sebenarnya ada lebih dari 5 pria yang pernah ditemui Hilda dalam 2 tahun terakhir. Tetapi hanya 5 yang diketahui Sean. Suami. Aku tidak akan berani lagi. Mulai sekarang, aku akan menemanimu bekerja setiap hari. Apa kamu masih menginginkan anak? Aku akan melahirkan anak untukmu. Oke. Hilda tidak lagi berdalih. Dia menduga Robin pasti sudah memiliki banyak bukti tentangnya. Namun, Robin ingat apa yang Sean dan Cynthia katakan entah dengan sengaja atau tidak saat mereka makan bersama 1,5 jam yang lalu. Robin dengan tegas berkata, cerai. Episode 142. Akhir Hilda Sukirman. Saat makan hotpot barusan, Sean tidak secara langsung memberitahu Robin tentang perselingkuhan Hilda, tetapi hanya memberinya petunjuk yang samar-samar. Entah sengaja atau tidak, Sean selalu menyebutkan aspek ini selama makan bersama. Pada dasarnya, ketiganya telah mencapai kesepakatan. Baik itu pria maupun wanita, asalkan sudah pernah berselingkuh sekali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Begitu mengetahui pasangan berselingkuh, hanya ada 2 pilihan. Pertama, bercerai dengan tegas. Kedua, tidak bercerai dan menutup sebelah mata. Lalu sama-sama bermain-main sesuka hati di luar sana. Sementara, Robin jelas bukan tipe pria yang suka bermain-main dengan wanita lain. Robin yang berada di luar sepanjang hari memiliki banyak kesempatan. Tetapi dia tidak pernah bermain-main dengan wanita lain di luar sana. Dia orang yang sangat setia pada cinta dan pernikahan. Jadi, baginya, dia hanya bisa memilih pilihan pertama, bercerai dengan tegas. Robin berkata, aku bisa memberimu rumah dan mobil, tapi jangan sedikit pun berpikir untuk mendapatkan uang atau saham perusahaan. Bagi seorang pria, rumah dan mobil adalah hal eksternal. Hanya karir yang menjadi fondasi utamanya. Selama bisa menghasilkan lebih banyak uang, hal-hal seperti ini dapat diperoleh kembali. Robin masih sangat berperasaan dengan bersedia memberi Hilda rumah dan mobil. Andaikan Robin adalah pihak yang bersalah, Hilda pasti akan meminta Robin untuk meninggalkan rumah. Setelah Robin selesai berbicara, dia bangkit dan hendak pergi. Hilda segera berlutut di tanah dan meraih kaki Robin dengan kedua tangannya untuk mencegahnya pergi. Hilda tahu betul bahwa begitu bercerai dari Robin, dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan istri orang kaya seperti sekarang ini. Keluarga Hilda sendiri biasa saja dan tidak sebaik Giana yang dianggap keluarga kelas 2 di Jakarta. Selain itu, dia memiliki kakak laki-laki dan perempuan sehingga keluarganya pun tidak terlalu mencintainya. Hilda sendiri tidak terlalu cantik. Setelah bercerai, nilai dirinya bahkan akan semakin menurun. Jika ingin menikah lagi, dia tidak mungkin bisa menikahi pria seperti Robin. Robin bagaikan saham potensial. Pada usia 30 tahun, dia sudah memiliki harta ratusan miliar. Kemungkinan dia akan menjadi triliuner di masa depan. Setelah Hilda bercerai, akan sulit untuk menemukan seseorang yang bernilai puluhan miliar, kecuali jika dia menghabiskan uang untuk mempercantik wajahnya. Hilda menangis dengan hebatnya hingga sesenggukan. Ketika dia melihat ada kotak parfum bakarat di meja ruang tamu yang seharusnya dibawakan Robin untuknya, dia segera berkata, "Suami, kamu membawakanku kotak parfum bakarat ini, kan? Ini membuktikan bahwa kamu masih mencintaiku, kan?" Hilda berkata lagi, "Aku baru saja melakukan kesalahan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan wanita. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan dan tidak memberiku kesempatan sama sekali?" Sean saja memberi Giana kesempatan dan memaafkannya. Tapi kenapa kamu tidak bisa memaafkanku? Robin memandang Hilda dengan penuh amarah dan membentak. Kamu tidak berhak menyebut Sean. Sean memaafkan Giana dan memberinya kesempatan. Tapi apa yang terjadi? Bukankah Giana menemukan pria lain dari keluarga Liono? Tanda seru.
Hilda terkejut karena Robin bisa mengetahui keberadaan Yoga. Begitu teringat bahwa dirinya juga sudah tidur dengan Yoga, Hilda merasa gelisah dan tidak berani bertanya lagi. Dia pun berdalih, "Tidak begitu, suami. Sean yang sudah berselingkuh dari Gianna. Itu sebabnya mereka bercerai." Robin mendengus dingin. Presdir Cynthia Yandra dari grup Citra Abadi sendiri yang mengatakannya. Apa mungkin dia salah? Cynthia memberitahumu. Ulang Hilda tak percaya. Hilda tertegun sejenak dan bertanya-tanya kapan suaminya bertemu Cynthia. Dia tidak akan lagi membela Gianna. Sekarang dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Suami. Gianna memang nakal. Aku juga terpengaruh olehnya. Aku tidak akan lagi bermain dengannya di masa depan. Oke. Robin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Beraninya kamu bilang Gianna nakal. Aku sudah mengenal sahabat baikmu itu selama 3 tahun. Aku ingat dengan jelas betapa sederhana dan baiknya perilaku Gianna 3 tahun yang lalu. Kamu mengajarinya merokok, tapi dia tidak merokok. Kamu mengajaknya untuk membuat tato bersama, tapi dia tidak mau. Bahkan kamu juga yang sudah mengajarinya minum, kan? Aku rasa sekarang seharusnya kamu tidak berlutut untuk meminta maaf padaku, tapi pada Sean. Gianna adalah gadis yang baik, tapi dia terpengaruh olehmu. Itu sebabnya dia sampai melakukan sesuatu yang bersalah pada Sean." Kata Robin lagi. Setelah Robin selesai berbicara, dia mengambil lagi kotak parfum bakarat di meja. Tadinya dia berencana memberikan hadiah ini untuk Hilda. Tapi sekarang dia jelas sudah tidak perlu memberikannya lagi. Jika Robin membeli set parfum beserta gelas-gelas ini dengan uangnya sendiri, dia akan menghancurkan semuanya dengan marah. Namun, ini merupakan pemberian Sean. Selain itu, harganya juga sangat mahal. Robin tidak bisa menghancurkannya dan harus mengembalikannya pada Sean. Kotak parfum ini tidak layak untukmu. Besok pengacara akan datang padamu untuk membahas perceraian. Kamu bisa membahas permohonan bandingmu dengan pengacaraku." Setelah selesai berbicara, Robin berjalan pergi sambil membawa kotak parfum bakarat di tangannya. Tanpa memedulikan apapun yang dikatakan Hilda, dia tidak menoleh ke belakang. Begitu keluar dari lift, Robin mulai menangis. Seorang pria besar dengan berat hampir 100 kilogram menangis. Dia meletakkan kotak itu di lantai, melepas kacamatanya, dan terus menyeka air matanya dengan tisu. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sean. Saat ini, Sean masih bersama Cynthia dan baru saja tiba di kompleks perumahan Cynthia. "Sean, hari ini kamu sebenarnya mengundangku makan karena ingin mengingatkanku tentang istriku yang berselingkuh, kan?" Tanya Robin sambil menangis. Ketika mendengar Robin begitu terluka, Sean teringat akan dirinya sendiri saat Gianna berselingkuh. Dia merasa empati dan paham dengan apa yang Robin rasakan saat ini. "Kak Robin, siapa yang membutuhkan istri seperti itu? Kamu memiliki karakter dan karir yang baik. Kamu memang sudah seharusnya memiliki istri yang baik," kata Sean. "Aku pernah mengalaminya. Aku tidak ingin kamu tetap berada dalam kegelapan dan tidak mengetahui apapun. Itu sebabnya aku ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Tidak. Aku sungguh sangat berterima kasih padamu. Aku sudah lelah bekerja keras setiap hari. Tapi dia justru bersenang-senang dengan pria lain di rumah. Terima kasih sudah memberitahuku yang sebenarnya," kata Robin. "Sean, aku sudah tidak perlu memberinya hadiah pemberianmu. Kamu di mana? Lebih baik aku kembalikan hadiah ini padamu. Aku di rumah Presdir Yandra sekarang. Hadiah yang sudah kuberikan tidak pernah dikembalikan lagi. Kalau Kak Robin tidak ingin memberikannya pada Hilda, buang saja." Tentu saja Robin ingin menghancurkan hadiah ini. Tetapi, ketika teringat harga 2 gelas koktail itu, dia tetap tidak tega melakukannya. "Sean,
Aku tahu sekarang kamu tidak kaya lagi. Aku akan menyimpannya di kantor dulu. Ini sudah malam. Jadi aku tidak akan ke sana dan mengganggu Presdir Cynthia Yandra. Kalau kamu ada waktu, langsung saja ambil di kantorku. Setelah selesai mengatakannya, Robin menutup telepon. Apa Robin menelepon? Tanya Cynthia. Mereka berdua kini berada di rumah bergaya modern. Cynthia sudah mengganti pakaiannya menjadi kaos Gucci berwarna hitam dan kini menyerahkan segelas anggur merah pada Sean. Sean mengambil gelas anggur merahnya dan mengangguk. Dia menangis dengan hebat. Keduanya duduk di sofa ruang tamu. Gelas anggur dan sekotak rokok diletakkan di atas meja ruang tamu. Di dinding seberang mereka, ada televisi Sony Z9G senilai 200 juta. Layar televisi menampilkan film The Great Gatsby yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Karena merasa tidak enak hati, Sean sedang tidak ingin menikmati film dan berkata, "Tiba-tiba aku merasa sudah melakukan sesuatu yang terlalu kejam pada Robin." Cynthia duduk di sebelah Sean sambil memegang gelas anggur merahnya dan berkata, "Sean, aku rasa kamu sudah melakukan sesuatu yang benar. Lebih baik menderita sementara daripada selamanya. Lagi pula, Robin dan Hilda tidak memiliki anak. Setelah bercerai, mereka tidak memiliki beban dan tidak akan terlibat satu sama lain lagi." Ketika membicarakan ini, tiba-tiba Cynthia teringat akan situasi Sean. Dia pun bertanya, "Sean, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan lagi. Apa yang akan kamu lakukan dengan anakmu dan Gianna?" Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.